Ya, al-qalil ba'dal qalil. Maka kalau orang kalian mencari seorang guru ya, ya emang yang bisa mengajari al-qalil ba'dal qalil, bukan jumlatan wahidatan. Tapi kalau apa kalian misalnya sudah pernah selesai ini itu jumlatan wahidatan tidak apa-apa, daurah itu tidak apa-apa. Makanya cocoknya daurah itu untuk daurah asatidah, karena sudah belajar gitu. Nah, kalau daurah itu bukan asatidah ya orang misalnya daurah sehari gitu ya, menyelesaikan kitab usul salasah itu ya begitu bubar itu ya, tidak ada yang cerita tadi isinya apa gitu, jarang itu. Kalau ikhwan itu paling cerita rame gitu rame, sehingga walaupun sudah belajar usul salasah berulang kali itu nggak paham tentang hukum takut kepada jin gitu. Nggak tahu pokoknya syirik gitu ya, akhirnya dia salah menghukumi, atau takut pada hantu syirik gitu nah, dia nggak tahu, padahal di situ ada rincian kaitannya takut tabiat, ada rincian kaitannya dengan khauf sir, ada rincian kaitannya syiriknya jadi itu menjadi wasilah kepada kesirikan ya. Bukan kesirikan tapi wasilah pada kesirikan. Ada takutnya sampai pada syirik kecil, ada takutnya sampai pada syirik akbar. Kemudian sisinya yang bisa membawa pada syirik kecil itu apa, yang bisa membawa pada syirik akbar itu apa ya. Ya. Di grup itu pernah saya kan punya grup apa grup itu kan uh, kadang untuk saat ini memberikan jawaban itu butuh waktu yang benar-benar kosong itu karena memang kesibukannya beda saat ini ya, lebih setelah PPKM kemudian kajian seperti semula itu benar-benar untuk memberikan jawaban di grup itu butuh ya, butuh apa istilahnya waktu-waktu yang khusus ya. Kadang dari beberapa peserta grup itu nggak kuat mungkin keluar atau bahkan berusaha menjawab itu. Nah itu orang tidak diketahui belajarnya di mana berusaha menjawab itu. Padahal di kalangan para ulama itu diterangkan la yukri'an nas suhufiyun wala yuftin nas musaffi apa la yukri'an nas musafiyun wala yuftin nas apa suhufiyun. Orang yang sekedar dia membaca Al-Quran dari mushaf, dia tidak berguru, itu tidak boleh mengajarkan baca Quran. Nah, ini kelemahan yang terjadi pada diri kita ya. Jika sudah selesai TPA, itu sudah bisa membaca Quran, kemudian mereka suruh membaca sendiri, tidak membaca dari awal sampai akhir di hadapan guru. Ini satu kesalahan. Makanya nanti baca imalah yang tidak tahu, ismam yang tidak tahu, ini pokoknya. Atau dia membaca hukumnya dari membaca buku. Akhirnya barokahnya majelis nggak pernah dia dapat, mesti ngawur membacanya. Ya, beda kalau seorang dia membaca di hadapan guru dari awal Al-Fatihah sampai surat Anas. Dia akan tahu ketukan-ketukannya dengan benar gitu. Nah itu kalau dulu pernah ngaji TPA sudah dewasa tahu-tahu jadi imam masjid, mesti bacaannya banyak yang salah. Ya, banyak yang salah. Ya, kadang kalau kita lihat cuma alhamdulillahirabbil alamin, ada nya sedikit ya, tidak tahu itu. Makanya dulu saya punya murid, saya masih ingat diminta jadi guru TPA. Ya. Tapi saya tahu bacaan Qurannya belum bagus, tapi saya senang. Dia diminta jadi guru TPA karena TPA-nya di situ itu TPA yang dipegang oleh mudirnya itu memang orang pernah belajar Quran sampai tamat gitu. Jadi tak suruh masuk ya. Udah masuk saja, bagus. Akhirnya kan dicek itu. Nah, dia sudah jadi guru TPA kira-kira 3 bulan, udah punya seragam guru TPA. TPA-nya dikelola bagus. TPA-nya dikelola bagus. Itu baru belajar. Akhirnya kan dicek. Itu gurunya lembut itu. Nah, Allah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah ada nya gitu.
Padahal itu sudah bertahun-tahun kan yang ngajar itu anak-anak UGM gitu. Ada fakultas hukum sama anak ekonomi yang saya minta untuk masuk. Ya, karena dengan saya nggak belajar baca Quran. Baru baca Al-Fatihah itu sudah salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kol-kolah yang tipis yang tidak diketahui oleh orang yang membaca. Ya. Ya. Seperti itu, sehingga tersadar gitu. Ya, sehingga tersadar kemudian dia baca setoran sampai selesai. Itu pengalaman pentingnya seorang berguru. Jangan dibiasakan kita itu menilai dengan kemampuan kita. Kan lucu kalau mahasiswa jebolan dari misalnya masuk UGM itu. Kemudian dia DO, oh saya itu pinter loh. Karena dulu saya pernah kuliah di teknik, tapi nggak lulus gitu. Ya nggak bisa gitu, Pak. Yang bisa menilai dia itu pinter atau enggak teknik, ya dosennya gitu. Sampai nanti pendadaran gitu. Apalagi kalau pembicaraannya itu sudah menyangkut ilmu tingkatan S2, tingkatan S3, kan butuh lagi gitu loh. Butuh lagi. Ya, nggak bisa kemudian dikiaskan saya pernah di sana dan saya bisa. Penilaian dari dirinya sendiri itu lam yuk tabar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sendiri juga dinilai oleh malaikat Jibril. Padahal Nabi dapat wahyu loh. Makanya malaikat Jibril itu pada waktu nalkin Nabi bacaan Al-Quran, itu Nabi kan umi bacanya, lisannya itu umi. Padahal beliau paham bahasa Arab Nabi. Itu dilarang oleh Allah, la tuharik lisana kali tak jalabi. Jangan kamu gerakkan lisan kamu karena kamu ingin segera hafal. Artinya beliau pun dibimbing gitu. Dibimbing. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam kadang juga dilupakan dari beberapa ayat. Salah satu yang dilupakan itu ayat rajam. Ayat rajam itu tidak ada dalam Al-Quran. Kan dimansuh. Dimansuh. Ya. Tetapi ditetapkan dalam bentuk pengamalan oleh Allah. Sehingga pengamalan Rasulullah dan para sahabat. Sehingga sabit. Makanya kalau ada orang-orang liberal itu, mana yang menunjukkan ayat rajam? Tidak ada. Memang tidak ada, itu dimansuh. Ya. Sanukri'u kafalatansa illa masya Allah. Kelak kami akan bacakan kepada engkau, maka tidak akan engkau lupa kecuali yang Allah kehendaki. Termasuk yang dikehendaki oleh Allah lupa dan tidak akan mansuh, itu ada ayatul rajam. Ayat rajam. Nah. Ini pentingnya seperti ini ya. Makanya kalau orang yang rajin belajar itu walaupun dia tahu udah pernah selesai kitab ini, dia tahu bahwa Allah itu membukakan pintu ilmu itu memang dengan jalannya ataupun jalan yang ditempuh seperti dalam majelis ilmu ya. Dalam majelis ilmu. Wallahu taala a'lam. Ya. Makanya jangan seorang meremehkan misalnya ini sudah pernah belajar dan diulangi lagi. Diulangi. Ya. Ini banyak pengalaman-pengalaman yang kami dapati. Ada beberapa murid itu dulu pernah di Pondok As-Salam di Solo. Ada yang dari Gontor itu pernah belajar. Saya dulu pernah belajar itu loh, kok nggak sepaham sekarang ya? Bukan berarti dulunya nggak paham gitu. Bukan berarti dulunya itu nggak berfaedah, tapi tetap ada faedahnya. Gitu. Tapi beda dipelajari. Karena terkadang dulu belajar itu yang penting oleh hujasah gitu kan gitu. Nah sekarang, wah saya pengen ngamal kayak gitu. Pengen ngamalkan agama. Itu niat itu mempengaruhi. Karena biasanya kalau orang dapat ijazah gitu, pengen dapat ijazah, dapat gelar itu, yang penting oleh gelar aku bisa ngene-ngene, perkara mbiyen ilmu niki ingat atau tidak, nggak peduli kan. Tapi kalau niatnya ta'abud ya, beda. Niatnya lurus itu beda. Niatnya lurus itu berbeda sekali. Makanya di antara adab yang paling pokok itu adalah niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Dan niat ikhlas itu kadang ya kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala itu sesuatu yang menjadikan kita mudah gitu. Satu yang kita menjadikan mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang kalau para ulama ditanya, awal perkaramu bagaimana? Imam Bukhari kemana awal perkaranya gimana sampai kok tahu hafalannya sangat kuat. Ternyata beliau belajar biasa kayak anak-anak yang lain belajar, tapi pada umur tertentu Allah ilhamkan untuk datang ke maktabah.
untuk mencatat, untuk menghafal, tumbuh dari keinginan beliau sendiri. Tapi beliau bukan berarti tidak duduk di majelis ilmu, duduk belajar ilmu. Sampai kemudian kesungguhannya itu ditampakkan di hadapan guru-gurunya. Sampai kemudian beliau mendapatkan kedudukan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian kita menginjak pada yang keempat, yaitu pasal keempat. Nahyul aulad an kitabatil hadis min ajlil hifd. Ini bukan berarti mutlak ya. Karena ada pelajaran namanya pelajaran imlak. Ya. Pelajaran imlak itu kan mencatat juga. Tapi imlak di situ imlak belajar mengimlak bahasa Arab itu misalnya. Bukan hadis. Kalau hadis nanti banyak menghafal dulu. Tentunya menghafal hadis ini setelah menghafal Al-Qur'an. Tidak mengapa dibarengkan misalnya ya. Tidak mengapa. Misalnya anak itu sudah hafal di atas 5 juz, 10 juz. Itu enggak usah yang banyak hadis yang dihafal. Itu hafalkan hadis arba'in dulu. Hafalkan itu dulu. Ya. Kalau arba'in itu ya. Kalau hafal dari awal sampai akhir. Oh dia walaupun setahun suruh khotbah di seluruh DIY mampu gitu. Hafal arba'in saja. Nanti ganti 40 arba'in kalau misalnya satu hadis misalnya dia gonta-ganti ngisi di masjid sana khotbah sini. Ini inamal a'malu biniat, besok khotbah di sana itu terus. Itu enggak ada orang tahu kok diulang-ulangi gitu. Masjidnya beda masalah. Itu biasanya seperti itu. Ya. Saya sendiri itu punya catatan khusus khotbah itu. Itu sangat banyak sekali. Itu kalau pas nggak mau murojaah itu nggak mau nyari materi baru, ya tinggal nyari ini aja nanti sampaikan, sampaikan di sana. Ya. Nah, tapi kadang ada yang perlu untuk dimurojaah itu pada perkara-perkara yang butuh padanya rincian gitu. Ya, murojaah dirinci kemudian butuh untuk kesimpulan. Sehingga khotbahnya itu punya nilai gitu loh. Sudah khotbahnya lama, kadang ngalor ngidul gitu aja. Itu nggak punya taksil, itu kan kasihan umatnya. Sudah umat itu nggak pernah jarang ngaji, harusnya sepekan sekali dapat nasihat, mah diajak bicara ekonomi. Nah, piye gitu. Nah, bicara ekonomi ya kuliah aja Fakultas Ekonomi UGM, UMJ, mana itu kan ada gitu. Masuk khotbahnya juga Fakultas Ekonomi lagi gitu loh. Jadi dosen ekonomi ini tuh apa gitu loh. Bahkan yang lebih parah lagi ya, ada satu murid saya itu bagaimana supaya masjid itu khotbahnya bagus, dia jadikan marbot kebetulan. Itu karena saking resahnya. Karena kalau malamnya itu Barcelona sama Real Madrid, itu nanti khotbahnya Barcelona sama Real Madrid gitu. Sampai bingung dia. Kok bisa gitu? Jadi kalau mau membicarakan semangat, maka semangatnya seperti Barcelona ngalahkan Real Madrid gitu. Yang tadi malam menang ini itu dari mana khotbah seperti itu gitu. Ya, makanya kalau orang tidak punya ilmu berbicara mesti kacau balau. Dijamin kacau balau. Ya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, khotbah itu termasuk penyampaian ilmu yang butuh kedalaman ilmu. Kenapa? Karena meringkas sifatnya. Sifatnya meringkas. Makanya kalau ada kitab sampai 25 jilid, coba ringkas menjadi 1 jilid saja. Belum tentu orang mampu. Makanya Imam Nawawi itu mampu meringkas kitab yang sangat banyak. Dari kitabnya para ulama yang bahkan jumlahnya ratusan ribu hadis. Beliau ringkas menjadi 40. Yang semuanya itu urutan sebagaimana urutan di dalam bab-bab Islam. Itu enggak sembarangan. Jadi seperti itu. Kalau kita mungkin mengumpulkan 40 hadis ya tinggal buka terjemahan Sahih Muslim dipilih 40 itu. Tapi kalau ini babnya kok teng blasur gitu. Jadi dari urutan itu dari pembapan cara itu teng blasur. Ya. Beda kalau seorang ulama, seorang yang punya ilmu dia bisa membabkan ilmu. Coba kalau mahasiswa itu ya sudah kuliah, dia di sekolah dari SD, SMP, SMA, itu suruh bikin skripsi itu babnya harus urut loh. Kalau babnya nggak urut lucu kan. Misalnya daftar pustakanya masih ngalor ngidul gitu. Masuk mau penelitian. Karena daftar pustaka itu kan untuk melingkupi
sesuatu yang diteliti sehingga tidak keluar dari kasanah ilmu gitu. Dan bukan daftar pustakanya bukan dari pendapat pribadi gitu. Mesti disebutkan ini profesor ini ngomong demikian, ini demikian. Ada urutannya semua. Belum nanti apa? Cara apanya? Metodologi penelitiannya juga ada. Semua ilmiah. Dan dalam ilmu agama juga seperti itu, nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian di sini ya bukan berarti dilarang secara mutlak ya. Maka ihtama as-salafus salihu bitahfidhi abnaihim al-hadisa wal ilma fis sigar. Para salafus soleh mereka mementingkan untuk menghafal, membuat hafalan bagi anak-anak mereka itu hadis, ilmu di waktu masih kecil. Di waktu masih kecil. Ya. Dan juga mereka ini nahyuhum an kulli ma yakunu sababan fi it'afi hadhil malakah. Ya. Dan mereka melarang dari setiap perkara yang menjadi sebab di dalam melemahkan daulah ini, malakah muluk. Atau malikah juga bisa dibaca malikah. Wa min dzalika istighalu sibyani fi sigar bi kitabatil hadits wal ilmi wa ya tatbinihi. Fa inna dzalika kama la yakhfa mimma yadurru bil hifdz. Yang termasuk dari sebagian perkara tersebut adalah menyibukkan anak di waktu kecil itu mencatat hadis dan ilmu serta mendewankannya. Mendewankan itu apa istilahnya? Dicetak, kemudian semacam dibukukan. Ya, karena yang demikian itu tidak tersembunyi bisa memberikan efek yang tidak baik pada hafalan. Makanya kalau menulis bahasa Indonesia, menulis bahasa Arab, tidak apa-apa dipelajari. Diimlak bahasa Arab. Tapi kalau hadis, tidak usah mereka disuruh mencatat. Tapi hadisnya udah buku cetak, suruh menghafal saja. Al-Qur'annya juga demikian. Jadi ada mushaf, suruh menghafal. Dan mushafnya jangan ganti-ganti. Karena mata ini kalau dilatih itu seperti kamera nanti. Mata itu seperti kamera kalau dilatih. Memang kalau yang mata bisa menjadi kamera itu mata hewan. Seperti ular itu, kalau dia ada yang membunuh, itu nanti pada waktu mati, itu di matanya terkamerakan siapa yang membunuh. Makanya sering nyari orangnya. Jadi nanti ketemu, istilahnya itu ketemu. Ya lihat, oh ini yang bunuh. Itu di matanya itu kayak tercetak, gitu, terlihat. Kalau manusia itu, Masya Allah ya. Makanya dikatakan bahwa mata itu jendela hati. Kapan kemudian ilmu itu dihafal terus, dihafal sambil dia membaca dengan matanya melihat mushaf. Maka termasuk dari kaidah mushafnya jangan ganti-ganti. Ya. Kalau mushafnya tidak ganti itu dia bisa tahu nanti di baris keberapa ayat ini, nomor berapa, bahkan halamannya bisa tahu. Halamannya tahu. Ya. Saya pernah punya murid itu dulu sudah hafalan 24 juz, tapi dia pakai mushaf yang 1 juz 8 lembar. Yang Indonesia itu kan 8 lembar. Mushaf Indonesia itu 8 lembar. Suatu saat gurunya itu tidak tahu itu. Murid saya itu sudah 24 juz waktu itu. Sebentar lagi hafal Quran. Nah, waktu itu gurunya, kamu ngapal pakai mushaf apa? Mushaf ini. Mushaf dari Toha Putra Semarang itu. Kan 8 lembar itu. 1 juz itu. Sementara yang standar Madinah itu adalah 10 lembar. Otomatis masih beda. Bagian pojok-pojok depannya sama akhirnya beda tuh mah. Itu langsung kamu ulangi dari awal. Antum bayangan 24 juz disuruh ulangi dari awal gitu. Tapi dasarnya cerdas. 7 bulan kemudian dihafal Quran. Ya namanya cerdas itu. Tapi coba kalau ini sudah menghafalnya yang 24 juz sudah diulangi terus sampai matanya itu terekam yang 8 halaman. Itu susah ngubah ke 17 yang ke 10 itu. Makanya jangan pindah-pindah mushaf. Ini ada cara-caranya, ada ilmunya. Ya. Makanya kalau kita lihat sholat ya.
Di antara rekaman dalam hati kita, sesuatu yang menakjubkan itu kalau kita pas sholat. Kalau kita pas sholat itu tahu-tahu, kita ingat kunci kita, oh tadi di kamar mandi gitu. Kayak film, ada gitu, terekam. Dan yang mengingatkan siapa semuanya? Setan. Utkur kada wa kada gitu, supaya sholatnya nggak kusuk. Ya, makanya sholat itu kenapa kok salah satu faedah daripada sholat itu kan kenapa ada rawatib itu? Karena rawatib itu dia sifatnya menutupi kekurangan dari yang wajib itu. Ya. Dan kalau seorang rawatib itu wajar nanti kalau diingatkan ini itu keluar dari hatinya, oh tadi saya baru saja rugi di pasar gitu, itu enggak kusuk, sholatnya sunat. Beda kalau sholat wajib, langsung sholat wajib gitu, itu keluar, gimana bisa kusuk, sholatnya kurang terus. Makanya di antara sholat yang paling banyak rawatibnya itu apa? Sholat duhur dan asar. Sholat duhur itu memang kan ada 12 rakaat yang utama, yang muakkadah. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat. Sehingga 12. Ini yang dijamin akan dibangunkan rumah di surga. Yang dohirnya nampak, kemudian bukan, ini kaitan dengan sholat witir ya. Jadi satu bangunan di rumah di surga. Lah ada yang goiru mu'akad. Nah, yang mu'akad ini yang ada memang 2 rakaat sebelum duhur juga ada. Tapi ada isyarat, duhur itu kan waktu yang orang paling banyak sibuk di dalam masalah dunia. Ya biasanya kalau apalagi sudah adzan itu masih jual beli, nanti nunggu masjidnya qomat. Nah, sudah. Akhirnya apa? Dia ingat ini itu, wah tadi itu mau ada orang beli itu gimana, ini jadi rugi saya. Macam-macam itu ingat saat itu. Ya. Beda kalau dia persiapan dulu 4 rakaat sebelum duhur atau 2 rakaat. Itu keluarnya di waktu itu. Nanti pas duhur sudah benar-benar siap gitu. Asar juga demikian walaupun ghairu mu'akkad. Ingatannya tidak sekuat karena tenaganya sudah loyo, misalnya bahasa asar. Menjelang asar itu sudah loyo. Sudah pikirannya itu mau pulang. Pikirannya selesai pekerjaan kecuali orang-orang yang punya tanggungan tertentu. Maka di situ didoakan oleh Nabi dengan rahmat orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Sehingga sholat asarnya itu bisa menjadi kusuk. Menutup. Nah, kalau yang setelahnya, maka yang memang belum sempurna dari sholat wajib itu disempurnakan dengan sholat yang setelahnya. Kalau sampai sholat subuh itu sudah sholat qobliyah itu. Sholat sunat fajar. Kok setelah itu subuhnya nggak kusuk, itu kurang ajar banget. Karena wis turu gitu. Wis istirahat, pikirannya sudah fresh gitu. Kecuali memang begitu tangi kelingan utang yang beda lagi gitu. Ya. Tapi seperti itu, kekusukan dalam sholat itu sesuatu yang menjadi maksud gitu. Jadi 7. Makanya kalau ditanya, sholat duha itu paling utama. Itu kapan waktunya? 2 waktu. Pertama di awal waktu kalau setelah sholat subuh, dia zikir sampai matahari terbit sampai masuk waktu duha, itu namanya sholat suruk. Itu paling utama. Sampai orang yang menjalankan seperti itu, dia seperti haji dan umroh secara sempurna. Ya, tentunya bagi orang yang tidak punya kesibukan, kalau ada yang punya kesibukan, istri menyiapkan anak-anak, menyiapkan pakaian dari suami, itu beda lagi. Makanya salah satu istri Nabi diajari dengan doa subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sudah langsung pulang. Sudah langsung kemudian aktivitas seperti biasa. Tidak kemudian sibuk zikir sampai waktu duha. Tapi kalau waktunya luas, misalnya sudah jadi orang tua, jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek, sudah nggak mikir apa-apa gitu. Tinggal ibadah, yastaqil fil ibadah. Ya, seperti itu. Itu yang paling utama. Yang paling utama lagi itu kalau tidak sempat itu dia menjelang masuk waktu diharamkannya sholat sebelum matahari istawa. Kenapa? Kok paling utama? Karena di saat itulah sebenarnya orang itu sedang maksimalnya mikir dunia. Maksimalnya. Nah, di saat maksimal kemudian dia mengingat Allah, itu nilainya menjadi besar. Setelah itu nanti nunggu sebentar, langsung masuk waktu duhur, sholat sunat. Sehingga nanti duhurnya Masya Allah. Ya, duhurnya Masya Allah. Apalagi kalau sholatnya adalah sholat apa?
Sholat Jumat. Sholat Jumat itu sampai diterangkan oleh para ulama, jual beli pada waktu adzan sudah dikumandangkan itu ghairus sahih. Sampai Syekh mengatakan tidak sah. Orang jual beli. Kecuali yang penjualnya wanita. Yang beli laki-laki juga tidak apa-apa. Asal dia musafir. Bukan orang mukim. Orang mukim tidak sah. Pada waktu sudah adzan. Kecuali diterangkan oleh para ulama, dia beli segala sesuatu yang menjadi persiapan sholat Jumat. Kayak dia pakai celana pendek, dia beli sarung. Itu sah. Nah, tapi kalau udah punya sarung, kok kemudian beli bakso, itu sampai dikatakan haram. Walaupun datnya beli bakso, itu halal, mubah gitu. Sampai dikatakan para ulama demikian, rincian-rincian. Karena itu waktu untuk segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya pun diringankan menjadi 2 rakaat. Khutbahnya pun diringankan. Ya, baru setelah selesai khutbah, selesai sholat, silahkan untuk fantasiru fil ard, untuk menyebar di muka bumi. Ya, tapi Ali radhiyallahu ta'ala itu sangat cerdas ya. Karena Nabi menyebutkan bahwa sholat setelah Jumatan itu kalau di masjid itu kan 4 rakaat. Tapi praktek Nabi di rumah 2 rakaat. Kalau Ali itu cerdas, beliau gabungkan 4 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah. Sehingga menjadi apa? 6. Artinya kalau 6, dari 12 yang mu'akad menjadi sempurna. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 12. Itu Ali. Dengan sangat cerdasnya. Masya Allah. Ya. Karena dijamin itu tadi. Jadi beliau sampai menggabungkan seperti itu. Karena sholat rawatib yang paling banyak itu cuma waktu duhur. Itu 4 dengan 2. Atau kalau mau 2, ya 2. Kalau sudah biasa sholat rawatib seperti itu, rawatib berapa? Misalnya 4, duhurnya 4 itu. Berarti berapa itu? Sudah berapa? 4 sama 4 sudah 8. Tambah 2 rakaat ba'diyahnya. Berapa? 10. Ringan kalau taraweh nanti. Taraweh kan 11 rakaat. Itu jadi ringan gitu. Makanya kalau orang sudah biasa sholat sunat rawatib itu, ya dia sholat taraweh itu dari awal sampai akhir. Hari pertama dari akhir itu seperti itu, bukan seperti kebanyakan itu maju. Kalau sudah akhir itu sudah sibuk. Ini kapan beli baju, beli ini, beli itu. Itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Ya, bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah seorang dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kemudian di sini Abi Burdah Ibni Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu aktubu hadis Abi. Oh ini rahimahullahu ta'ala. Jadi ya sama bapak anak itu, anaknya itu adalah tabi'in, bapaknya adalah seorang sahabat. Anaknya mengatakan kuntu aktubu hadis Abi. Aku biasa mencatat hadisnya bapakku. Faqala ya bunaya. Taktubu hadisai atau taktubu hadisi. Aku biasa mencatat hadis bapakku. Kemudian bapaknya mengatakan itu Musa al-Asy'ari, wahai anakku, ya, apa engkau biasa mencatat hadisku? Kemudian kultu aku katakan na'am, ya. Qala jibi, sekarang datangkan catatanmu di hadapanku. Fa'ataituhu fanadhara fihi famahahu wa qala ya bunaya, ya. Ya, ahfadu kama hafidtu. Ihfad kama hafidtu. Ya. Datangkanlah catatanmu, maka aku pun mendatanginya. Kemudian beliau pun melihat catatanku. Beliau itu takjub dengan catatanku. Ya, takjub dengan catatanku. Dan berkata, wahai anakku, catatlah, hafalkanlah. Ya, hafalkanlah hadis sebagaimana aku dulu telah menghafal dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nukilan-nukilan seperti itu. Ya. Jadi coba kalian lihat ini guru. Bapaknya itu sekaligus gurunya. Dan ini menunjukkan semangatnya ya. Abu Burdah ini kan putra dari Abu Musa al-Asy'ari. Dia semangat mencari ilmu dari bapaknya. Semangat dia catat. Hadisnya dia catat.
Ya. Nah, ini kalau digabungkan dengan adab yang kedua, yaitu semangat dalam menuntut ilmu, menjadi ada korelasi gitu, kaitannya gitu. Ya. Dan itu dimaklumi ya. Kalau seorang guru itu biasanya kalau melihat ya, dicat tidak usah sekolah agama, sekolah umum saja. Ya, sekolah umum. Itu kalau dia punya catatan paling lengkap, itu biasanya dia punya kelebihan. Walaupun mungkin tidak yang paling pandai di kelas. Karena biasanya kalau orang cerdas itu hafalannya catatannya nggak begitu banyak. Ya. Ya. Itu kalau catatannya yang paling bagus seperti itu, biasanya ilmu itu akan terjaga. Ya, saya punya teman mondok itu dulu nggak begitu pinter. Sekarang jadi sekretarisnya, jadi ustadz itu. Tapi catatannya itu masya Allah paling rapi. Mau gurunya bilang itu catat gitu. Masalahnya saya nyatat pinjam catatannya itu. Gurunya itu bingung gitu, misalnya dia mikir sampai lama gitu, berhenti. Itu di titik gitu. Pokoknya blek. Karena waktu itu pelajaran yang cukup cukup pelajaran 15 menit kalau kita mencatat sampai 3 hari. Kenapa? Ya karena kadang Ustadz menyampaikan ayat Al-Quran nggak disebutkan ayatnya, itu nggak perlu disebutkan, nggak diterjemahkan gitu. Hadis juga disebutkan hadisnya begini, nggak disebutkan itu hadis riwayat siapa, kita nyari sendiri. Gitu. Sehingga karena sudah pernah belajar misalnya takhrij, bagaimana untuk meneliti siapa yang mengeluarkan itu kan ada ilmunya. Misalnya hadis bunyinya begini, ini riwayat siapa, itu ada ilmunya cara mencari. Caranya itu. Contoh misalnya laulaan asuko ala umati ya, la amartuku bisiwa makuli solatin misalnya. Laulaan asuko. Ya, itu yang paling enak cari saja pada huruf shin gitu. Nanti di kitab tentang Mu'jam Al-Fadil Hadis. Kamus yang memang meneliti, yang khusus kamus ini agak tebal ya, segini 4 jilid itu, gede itu. Kayak buku yang gede itu, buku yang batik, lorek-lorek itu. Tebalnya sak botol itu lebih dikit ya. Itu 1 jilidnya, ada 4 jilid. Itu nanti kalau misalnya kita cari lafadz suko itu, kemudian lafadz an asuko. Itu nanti langsung muncul, ini di riwayat Abu Dawud nomor sekian, di riwayat Imam Bukhari nomor sekian, semua ada di situ. Ya, tapi harus tahu dulu caranya membaca. Caranya membaca. Dia mesti tahu sorof, tahu kemudian penunjukan kata. Gitu. Itu dipelajari. Nah itu nanti mesti maksud matabah kemudian, karena Ustadz memberikan arahan, ini nanti kamu cari sendiri ayatnya, ayat surat apa, ayat berapa, kemudian pembahasan tafsirnya bagaimana. Kemudian kalau hadis juga seperti itu sudah menjadi kelaziman. Ya, menjadi kelaziman. Karena penuntut ilmu itu dia mesti bisa memastikan nas itu dari sumbernya. Bisa memastikan, sehingga tatkala dia berbicara nggak sembarangan gitu. Dia berbicara nggak sembarangan. Makanya kalau kita lihat di orang bikin skripsi itu daftar pustaka. Di bagian belakang itu namanya apa? Daftar pustaka ya? Ya, daftar pustaka. Ini diambil dari ini, semua ada. Ya. Sehingga kalau kita lihat pernah tentang pembahasan kitab Usolah itu Muhammad Basmul itu. Beliau itu kalau tidak salah marojinya daftar pustaka itu setahu saya hampir 100 kitab. 100 kitab. Jadi ini semua benar-benar memang ilmiah gitu loh. Ilmiah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu mencatat. Jadi biasanya kalau teliti gitu, dia mencatat dengan teliti seperti itu, dia punya sesuatu. Biasanya punya ketekunan. Ya. Saya dulu pernah punya teman ngaji dulu sebelum kenal ngaji sekarang ini. Itu punya catatan paling lengkap dan mirip waktu dengan teman saya mondok. Tapi ini itu sampai jadi rujukan catatannya itu semua karena dicatat bener-bener dicatat, dan saya membaca itu sampai geleng-geleng kepala itu. Kok bisa rajin kayak gini ya?
Kalau saya udah nggak kuat itu nyatat model kayak gini gitu. Ya, kalau saya senengnya kan ada kitab seperti tak tahu sih panjang pendek pinggir-pinggirin sampai kebak gitu. Sampai dulu Ustadz Wira pernah eman-eman tat kitabnya Dokoyomono gitu-gitu. Kalau itu kan waktu saya sedang duduk itu beliau lihat catatan kita penuh ballpoint itu. Eman-eman tat itu tuh kalau beliau kan masih pakai buku itu, pakai buku itu kitab buku kemudian catat gitu ya. Ustadz Wira seperti itu. Kalau saya memang akhirnya kitabnya wujudnya nggak karuan seperti ini. Itu hampir ya. Dan itu seneng ya, seneng. Makanya kadang istri saya itu dulu yang dulu maupun yang sekarang. Kadang pernah istri saya yang dulu itu saya kehilangan kitab Muyasar gitu. Jelek banget kitab Muyasarnya. Kalau lihat tuh pengen dibuang. Lah, tapi kitab Muyasar itu saya udah murojaah pakai catatan pinggir itu selama 3 tahun gitu. Saya nggak punya catatan buku gitu, ya di situ gitu. Nah, istri saya itu mana ya kitab Muyasarnya? Kan kitabnya udah jelek. Bukan masalah jeleknya ini 3 tahun meneliti dengan kitab-kitab yang kita ambil dari kitab-kitab besar itu butuh waktu itu nggak sembarangan itu. Alhamdulillah ketemu itu senangnya luar biasa. Saya dibelikan 10 kitab itu baru saya masih pilih yang kitab yang jelek itu. Karena di dalamnya itu ada catatan walaupun sudah ada yang blobok kalau kena air gitu. Karena pernah kena air cuma blobok-blobok tinggal kita bersihkan kita. Ya. Itu penting gitu seperti itu. Ya. Karena kadang walaupun saya ngajar kotrun nada kan saya buka itu juga. Lihat di sini ada. Karena sudah nyari di Alfiyah enggak ada, di Saroh Imriti enggak ada. Kemudian di Makosid enggak ada. Adanya ternyata di catatan itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, penting ilmu itu kadang dicatat itu seperti itu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, an Abdullah ibni Idris qala kana abi yaqululi ihfad wa iyyaka wal kitaba fa idza hafidta faktub wa idza tajta yauman aw sugila qalbuka wajadta kitabak. Ini dalam Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Dari Abdullah ibni Idris ya, rahimahullahu ta'ala, dia berkata, bapakku ini biasa berkata kepadaku, hafalkanlah, hati-hati kamu dari mencatat sebelum hafal. Itu gitu, dicatat dulu ya. Apabila kamu telah menghafal, baru setelah itu kamu catat. Kalau kamu sudah hafal, catatlah. Karena kapan kamu suatu hari itu butuh atau kemudian hati kamu itu tersibukkan, maksudnya hati tersibukkan sehingga lewat dari hafalannya gitu. Ya, lewat dari hafalannya kan gitu. Maka kamu bisa mendapati di dalam catatan kamu. Kamu bisa mendapati dalam catatan kamu. Ya. Dan di sini diterangkan masabaqat Qisatul Bukhari wa Daruqutni bitarkil kitabah min quwwati hifdzi kullin minhumma. Dan itu sudah telah berlalu kisah Imam Bukhari dan Daruqutni di mana keduanya itu meninggalkan mencatat karena saking kuatnya hafalan dari keduanya. Ya, saking kuatnya hafalan keduanya. Ya. Ya. Dan nanti kuatnya hafalan itu diimbangi dengan aktivitas ya. Maksudnya seperti ini, diimbangi aktivitas itu. Di sela-sela aktivitas itu kalau dia nggak sempat menjaga hafalan ya di aktivitas-aktivitas itu. Jangan kemudian kalau sudah hafal Quran kalau nggak apa istilahnya nggak menyuangkan waktu nggak bisa murojaah. Nah, nanti kalau punya anak goreng kerupuk ya gimana gitu. Muridnya Syekh Mukbil itu yang hafal Quran tuh Masya Allah. Dijadikan oleh Syekh Mukbil tukang masak. Sehingga itu kalau tukang masaknya pas dimintai sambil baca Quran itu surat Maryam, kadang surat Al-Kahfi gitu. Sambil masak itu. Masaknya model zaman kan bukan masak kayak kita cuma satu wajan. Atau gede itu. Tempat masak yang gede itu butuh tenaga. Kadang cerita sama Syekh Mukbil gurunya bahwa ini bagian dapur sudah mulai kekurangan makanan begini. Syekh Mukbil langsung baca ayat tentang rezeki datang dari Allah. Kan dia hafal Quran kan.
sambil kasih pelajaran. Jadi tafsirnya saat itu. Ngajari tafsirnya itu seperti itu. Ini kapan cerita? Sampaikan ayat-ayat tentang rezeki. Kan tinggal lama lu orang hafal Quran. Masalahnya kan, kalau saya mobil kan memang juga beliau hafal Quran juga. Masalahnya kadang anaknya hafal Quran, bapaknya nggak hafal Al-Quran, jadi ngajarinya bingung. Gitu. Harusnya bisa seperti itu. Itu indah sekali kalau satu keluarga hafal Quran semua. Tahu tafsirnya, tinggal dibaca. Ini ayat ini, gitu. Ini ayat ini. Ya. Nah, seperti itu. Maka jamaah sekalian seperti itu ya. Dan biasanya kayak gitu tuh berbekas manakala dia melihat gurunya. Kadang walaupun misalnya satu anak dia belajar gitu, belajar di pondok. Itu kalau belajar di pondok itu pelajaran mungkin sama dengan setiap santri. Artinya setiap santri misalnya dia belajar ini, belajar itu, sama semua sama. Tapi yang membedakan itu biasanya kalau seorang dia belajar sampai dia dekat dengan gurunya. Ini beda kalau ini. Kalau ini beda. Kalau sudah sampai dekat dengan gurunya. Ya. Kalau dekat dengan gurunya itu dia akan bisa melihat caranya menjaga. Ya, saya punya murid tuh hafal Quran, itu lihat gurunya. Dia sering bonceng. Saya tanya waktu itu bagaimana kamu jaga hafalan Al-Quran. Ya saya dulu pernah melihat guru saya. Saya sering diajak kalau pas ngisi di luar itu diboncengkan sama beliau. Pakai sepeda, pakai Vespa itu. Ya. Waktu itu murid saya itu cuma takjub kok guru hafalannya kuat sekali gitu. Murojaahnya kapan? Ya murojaahnya pas naik Vespa itu. Otomatis dia mesti pakai wudhu terus kan di jalan. Mesti sering pakai wudhu ya. Wudhu dulu sebelum naik motor itu wudhu, nanti sambil naik motor itu dia baca Quran, dapat 1-2 juz. Itu berarti kan enggak perlu lihat mushaf, karena memang sudah hafal, kokoh. Dan itu kalau baca seperti itu enggak tengok kanan ada wanita cantik, enggak tengok gitu. Tapi kalau enggak hafal Quran ya pelorak-pelorok tenan gitu. Ya. Pelorak-pelorok jadi lihat tertarik. Itu dia sibuk baca Al-Quran gitu. Cuma baca Al-Quran. Sehingga kalau dia memandang ke sana kemari itu hanya hajat untuk melihat saja, melihat jalan. Itu akhirnya muridnya yo niru gitu loh. Muridnya itu seperti itu. Jadi kalau dia perjalanan dari Bantul ke Kulon Progo 1 juz, balik lagi ya 1 juz. Oh, makanya kuat hafalannya. Nah, itu tinggal sekarang orang kesibukannya di mana? Kesibukannya bagaimana? Ya. Kalau kesibukannya di sawah ya dia mungkin sambil macul gitu. Macul sambil baca Quran. Seperti itu. Ya. Itu makanya makanya kalau yang sudah biasa itu sambil masak itu dia baca Quran, masakannya mungkin tambah enak nanti. Ya, seperti itu. Kalau di pasar bisa nunggu dagangan gitu. Nunggu dagangan enggak ada orang yang beli, dia bisa baca Quran, dia bisa menghafal Al-Quran, otomatis dia akan jaga wudhu gitu. Udah otomatis gitu. Tapi coba kalau di pasar misalnya enggak dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu ya kebanyakan apa ya? Nanti cuma gibah, namimah, wes macam-macam gitu. Ya enggak faedah waktunya. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan pada pasal yang kelima. Baik. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Inggar Surmantoro atas ilmu yang telah diberikan. Sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kami persilakan bagi peserta Kamusa, baik online maupun offline, yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Ada pertanyaan di grup Ustaz? Ada pertanyaan ya? Ya. Tuh anak-anak usia berapakah ideal untuk menghafal hadis? Menghafal hadis sejak kecil tidak apa-apa. Cuma porsinya harus hadis-hadis yang pendek. Pesan saya hadis-hadis yang pendek. Ya. Jadi di samping dia menghafal Al-Quran, hafal hadis-hadis yang pendek aja. Kalau langsung Arba'in Nawawiyah kayaknya Arba'in Nawawi yang panjang juga ada ya.
Karena ilmu itu dia menghafal wal qalil ba'dal qalil. Ya, jangan langsung yang panjang-panjang. Dipilihkan aja yang pendek aja, pendek-pendek. Ya, seperti latuk balus sholatun bighoiri tuhur gitu, itu pendek-pendek. Sehingga kalau ditanya langsung aplikasi itu tahu gitu. Ya, kenapa kamu wudhu? Ya, latuk balus sholatun bighoiri tuhur. Ya, itu misalnya seperti itu. Itu fasih nanti. Fasih itu dimulai dari kecil-kecil seperti itu, yang sedikit-sedikit seperti itu. Nah, itu kalau udah bisa dalil kayak gitu, masya Allah, kok cerdas temen gitu, gitu. Ya, cerdas itu kan kecil gitu. Tapi yang pendek-pendek saja, jangan yang panjang. Ya, ini termasuk pula ya misalnya kayak kajian-kajian, seperti kayak misalnya khotbah Jumat, kultum, jangan hadis yang panjang, yang pendek-pendek saja. Bahkan kalau perlu cari sependek-pendeknya. Karena kalau hadis panjang sudah bacanya kadang salah gitu. Itu malah jadi rakaruan gitu. Orang juga nggak paham. Ya. Makanya saya kadang kalau menasehati tentang ketakwaan itu khotbah Jumat ittaqullaha mastata'tum. Itu kan pendek banget. Apa yang pendek-pendek saja. Yang pendek-pendek. Tapi nanti kalau butuh perincian, nah itu baru dinukil seperti itu. Itu akan membuat orang itu senang. Sesuai dengan fitrah manusia, pendek-pendek ibaratnya itu bernas gitu loh, mentes gitu. Hadis juga seperti itu. Sampai ada sebagian orang tanya gimana cara khotbah? Cari dalil sependek mungkin. Tapi sesuai dengan konteks. Ya. Atau kalau kebiasaan para ulama misalnya. Kadang beliau tatkala sudah sampai lafadznya al-ayah gitu. Sampai akhir ayat. Gitu sudah selesai, tidak apa-apa. Itu kebiasaan para ulama. Ya. Jangan sampai untuk dibaca panjang, apalagi kalau baca panjangnya sampai gerudal-geradul itu ya. Itu yang jamaah itu jadi wah mantep. Jadi silsilah nasihat jadi berhenti hanya karena masalah-masalah yang sepele itu, bukan masalah inti. Ya. Karena dibutuhkan di situ kefasihan. Karena khotbah itu fasih. Mesti fasih, dianjurkan fasih. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam kalau khotbah itu seperti apa? Memimpin pasukan perang. Pasukan perang. Beda kalau memimpin pasukan perang lupa. Baru menyampaikan tahu-tahu lupa. Ya pasukannya hatinya langsung piye to pimpinanku gitu mesti gitu. Silsilah daripada semangat jadi hilang hanya karena apa? Terhenti itu atau enggak fasih. Ya. Enggak fasih. Maka itu juga untuk mendidik anak fasih. Maka orang tua pilihkan aja kalau mau panjang-panjang ya. Wis, yang penting iso maca gitu. Yang pendek yang dihafalkan gitu, ya. Usianya berapa? Ya usianya sejak usia 7 enggak apa Mas, enggak masalah. Nah, tapi itu bukan menjadi penekanan. Yang paling menjadi penekanan itu hafalan Quran. Ya. Penekanan adalah hafalan Quran. Jika ada orang yang sudah terlanjur belajar banyak ilmu secara langsung karena belum mengetahui jika mencari ilmu banyak maka akan terlewat banyak juga darinya. Dan ilmu itu telah mengalahkannya, dia hanya dapati rasa bosan. Apakah harus dilakukan banyak zikir? Rumusnya. Banyak zikir. Itu pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna saro'i al-Islam qad kathurat alaya. Ya, alimni kalimatan au syai'an atasabbatu bihi au biha. Ya Rasulullah, saya sudah tahu banyak syariat Islam. Syariat Islam. Sekarang ajari aku satu kalimat atau sesuatu yang aku bisa berpegang teguh dengannya. Nasihat Nabi apa? La yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. La yazalu. Hendaklah terus-menerus lisan kamu itu basah dengan mengingat Allah. Tapi basah mengingat Allah itu juga bisa bosan. Repotnya itu kan, ya. Seperti itu. Nah ini butuh belajar namanya belajar kayak Hisnul Muslim, kitab Al-Adkar. Dan itu semangatnya bisa luar biasa. Cuma nanti untuk bisa kemudian tidak bosan itu gini loh. Allah itu dengan hikmahnya itu kalau orang punya ilmu itu diuji. Diuji.
Makanya kalau kalian tuh diuji, kita diuji apa saja, itu ketahuilah, itu kasih sayang Allah. Jangan kemudian memandang lainnya, kasih sayang Allah. Karena gini, ilmu itu kan raf'ud darajat, pengangkatan derajat. Lu kok bosan untuk diamalkan? Berarti kan ini perendahan derajat, kan gitu. Sementara dia punya ilmu. Nanti kalau sampai direnjahkan derajatnya nggak beramal terus, itu bisa maghdubun alaihim, dimurkai oleh Allah atas mereka, seperti Yahudi. Keinginan untuk mengamalkan jadi lemah. Keinginan mengamalkan jadi lemah. Dan seperti itu. Maka di situ kaitannya pengangkatan ujian itu bisa dengan ilmu, dan yang kedua dengan apa? Dengan ujian. Ujian itu untuk menutup kesalahan karena ilmu kurang diamalkan, dan juga dengan itu dosa diangkat, dia diangkat derajat. Makanya kadang orang yang seperti itu kadang diberi ujian menyesakkan dada tatkala dia mau mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Ya. Ini sedikit saya ceritakan. Ya. Saya cerita karena kalian belajar sama saya, jadi saya cerita enggak apa-apa gitu. Pada waktu saya kemarin pas gulanya 561, itu tuh sampai mikirnya itu nggak ada tanda-tanda sebelumnya begini itu enggak ada, sehat biasa. Ya ada tanda-tanda sedikit itu, tapi saya nggak merasakan yang ya. Sampai kemudian nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya. Padahal sesaat sebelum itu saya baru berniat tentang sesuatu untuk bisa mendapatkan satu derajat itu. Dan derajat itu sudah saya inginkan sejak dulu. Dan saya susah sekali mencapainya. Sampai pada waktu saya sempat berdoa, ya Allah, hamba ingin demikian. Kemudian engkau mau uji ini. Hamba berharap ujian ini untuk engkau mengangkat hambamu sampai pada derajat yang engkau inginkan dari perkara yang hamba inginkan. Itu setelah sakit, itu kan balik lagi gitu. Alhamdulillah sudah mulai banyak sekali mau pengurangan. Itu seperti yang saya inginkan tuh mulai dapat naik sedikit demi sedikit. Dan itu enak sekali. Kalau dulu itu sampai berat sekali gitu. Untuk kemudian menyayangi orang yang benci saja itu susah gitu loh. Makanya kemarin itu saya dikasih hiburan oleh Allah. Saya datang ke masjid, saya ngisi di satu masjid itu kan lama, di kumpulan itu kan lama. Ada orang yang wakaf masjid di situ, seneng banget sama saya. Sering dia ngasih minuman kalau pagi subuh itu saya datang sebelum subuh ngisi kajian tuh beliau bikinkan kopi, bikinkan ini gitu. Nggak tahu diprovokasi oleh siapa, tahu benci sekali sama saya. Benci sekali. Ya. Kemudian alhamdulillah kemarin saya ketemu lagi di tempat wudhu pas sebelum subuh. Beliau itu ramah sekali dengan saya. Akhirnya saya dibikinkan kopi sebagaimana dulu lagi. Tidak cuma ibu. Kan waktu itu saya bersyukur kepada Allah lupa bawa peci gitu. Saya pernah ngalami itu kan pas ngisi kajian itu nggak pakai sarung, kenapa? Karena sarungnya itu saya lipat di leher, itu malah kontal angin hilang. Begitu sampai sana, waduh, mana sarung saya gitu. Sampai jamaah, Tat biasanya pakai sarung kok nggak pakai sarung? Nah ini tadi hilang. Tapi saya nggak ngomong kecuali setelah selesai sholat. Nah kemarin gitu, mereka minta saya jadi imam. Saya jadi imam kalau nggak pakai peci itu, kan itu bagian dari adab ya, juga bagian dari pandangan kaum gitu. Saya nggak mau. Itu bapak itu yang mengatakan, Pak Ustadz pengen peci sing warna nopo, gitu. Bapak itu pengen yang putih, nopo yang hitam. Kemudian pun saontenin naon Pak, gitu. Itu peci yang beliau pakai itu. Ini baru saja saya pakai gitu. Ini belum, ini mboten mampu wong saking lemari. Niki nggon jenengan gitu. Itu sampai selesai kajian jam 5:30 itu sampai sholat suruh gitu. Saya kembalikan ngupan jenengan dia kemauan. Itu jadi marbot masjid itu sampai heran gitu. Kok bisa ya nggak ngerti ya. Orang bencinya setengah mati tahu-tahu langsung seneng itu kan ya kita nggak tahu. Alhamdulillah. Itu kalau tidak dibalikkan hatinya oleh Allah, tidak mungkin gitu loh.
Ya, itu tidak mungkin dan itu seneng gitu. Padahal waktu itu saya pernah ngomong dengan teman-teman, ya mungkin saya ada niat ya, suatu saat saya punya langkah. Padahal dalam hati saya langkahnya apa? Tak tunggu bapak itu sakit nanti saya jenguk gitu. Tapi saya nggak ngomong gitu. Khawatir kadang kalau ngomong itu malah nggak kelakon gitu loh. Seringnya itu nggak kelakon. Jadi waktu itu insya Allah saya punya langkah. Karena teman-teman udah cerita ini tak begini tuh. Ngomongnya begini. Ya saya punya langkah. Udah didoakan kebaikannya. Saya punya langkah gitu. Jadi langkah saya itu tak tunggu nanti kalau sakit saya jenguk gitu. Itu sebelum beliau sakit sudah baik dengan saya kok. Jadi saya sampai pulang sama istri saya itu ya. Akhirnya kalau ini sebagai tanda rasa syukur itu saya mampir pasar kan. Setiap kali orang yang saya beli pasarnya itu tak kasih uang itu. Ini misalnya ini harganya 40.000, enggak tak naik 40.000. Ya, saya niatnya untuk menyenangkan itu. Sampai waktu itu kan dikasih kopi 1 gelas. Padahal saya dalam posisi kena gula kan. Tak minum itu kopi itu. Dengan harapan untuk beliau senang itu saja. Tapi kopinya nggak saya minum semua, saya bawa di plastik, tak bawa balik ke rumah, tak kasih istri, tak cerita kasih. Ini dikasih minum karena ini. Itu satu hal yang sangat nikmat sekali. Ya, nikmat. Itu kalau ingat yang seperti itu karena kita mudah kalau misalnya pernah belajar dzikir itu beda. Belajar alatkar, belajar tufatul dagirin itu guru-guru saya pernah mengajarkan. Makanya pernah ada satu ikhwan itu, saya itu punya karyawan akhlaknya buruk-buruk. Dibuka makarimul akhlak, ya gitu. Sampai makarimul akhlak selesai itu nggak hilang akhlak buruknya gitu. Kemudian saya kata, kok nggak buruk, nggak hilang ya Tat? Belajar ada Hisnul Muslim gitu. Dah belajar itu sampai akhir. Sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Nanti kalian akan melihat hal yang menakjubkan. Menakjubkan dari mana? Ya itu saya nasihatkan demikian karena memang itu sesuai dengan hadis Nabi kan, la yazalu lisanuka rotoban bin dzikrillah. Dan dzikir setiap saat itu nanti ya. Nanti kalau kita tahu dzikir pas posisi susah, dzikir pas ini tuh bisa mantap sekali. Pas ada masalah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiru aslih lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Dalam kondisi ini nanti bisa doa ini, dalam konteks ini bisa begini. Dia bisa menyebut nama demikian pula sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala dan dia berdoa dan biasanya tidak akan menjadikan lemah pada saat sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan gitu. Dan kalau ada orang yang nasihati itu nggak mudah tersinggung kalau kita mengingat Allah. Ya. Ini yang saya rasakan loh. Saya rasakan misalnya, kok mana Pak? Saya misalnya suatu saat ditanya tentang satu perkara gitu. Kan pada waktu saya sakit itu kan banyak yang menasehati. Itu alhamdulillah saya terima semua. Ya, menasehati tahunnya seperti ini. Pokoknya gini, insya Allah. Cari jawaban sederhana seperti karena beliau nasihati tentu kasih sayang, itu cinta. Nggak mungkin kebencian kan gitu. Ya. Walaupun kalau yang nasihati kemudian nanti keluar biaya banyak, agak mikir-mikir juga. Kan ada kan bentuknya yang seperti itu. Tapi enggak apa-apa. Bukan kemudian mengatakan, aku wis ndonga, aku wis dzikir. Nah ini, orang-orang seperti ini, memang lain dzikir kamu itu piro, gitu kan. Ada orang mengatakan merasa bangga, saya itu sudah baik dengan orang tua, tapi kok orang tua benci dengan saya. Loh memang berbakti karo orang tua kaya ngopo gitu loh. Kadang orang itu sudah merasa hebat di dalam melakukan sesuatu. Itu kalau nggak punya dzikir jadinya kayak gitu. Tapi kalau punya dzikir itu Masya Allah. Malah dia berpandangannya apa? Oh dia sih seneng dengan saya, tulus dengan saya gitu. Ya. Naam ya. Wallahu ta'ala a'lam ya. Mungkin seperti itu. Jadi banyak dzikir bagaimana? Ya berarti mesti ada materi majelis materi ilmu dzikir. Karena kalau orang tidak punya ilmu dzikir mau dzikir tak jamin 5 menit dzikir bel nek nganti kuat. Paling usah kok langsung ngantuk ya. Mesti orang dzikir itu kadang langsung ngantuk. Ngantuk turu wae gitu. Kan enak gitu. Nikmat. Karena ada orang itu tidak bisa tidur itu. Tidak bisa tidur. Ada beberapa orang konsultasi dengan saya itu sampai stres ya. Stres tidur itu sehari cuma 1,5 jam. Itu cuma rumusnya tak kasih pelajaran dzikir pagi petang. Terus dibaca mau, wah kalau dibaca nggak sempat, nggak usah alasan, nggak usah bantah. Jenengan baca mohon buku ini rasa dapal kayak, gua hafal dewi itu. Itu pertama kali dia baca kalau pagi sore ini baca.
Waktunya cuma 10 menit sampai 15 menit. Itu pertama kali ketemu saya tuh jawabannya, Tat, sudah bisa tidur 3 jam. Loh, 3 jam itu masih, itu sudah luar biasa. Kemarin, loh, 3 jam, ini nggak kurang lah. Loh, ini aku sak jam kadang, setengah jam itu. Kadang sampai setengah jam, kalau nanti stres loh. Antara kalau niku ngarep komputer ngitung iki bolonjone ini blene ngitung duit tuh. Nah gitu. Sampai saking stres itu dia beli habatus sauda itu kalau minum sekali 10. Karena saking stresnya. Dia tapi kalau ditanya nggak merasa stres. Ya itu jelas stres no. Mikir bondo dunia. Ya karena dia mikir utangnya di luar 500 miliar, ini hartanya nanti suatu macam-macam gitu. Nah, itu kalau nggak dibarengi dengan zikir jadi beda. Akhirnya senang zikir itu setelah itu sekarang udah nyaman udah tidur normal. Itu dua-duanya orang kaya semua ya. Penyakit tidak bisa tidur itu biasanya orang kaya. Orang miskin malah alhamdulillah. Orang miskin itu walaupun banyak utangnya tidur juga bisa nikmat, bisa nyenyak gitu. Karena kadang ada yang niatnya ranyaur. Nah, itu jelek itu seperti itu niatnya ranyaur, itu akan tanggung jawab di hari kiamat kelak. Waliyatubillah. Mungkin demikian ya. Jawabannya apa? Belajar zikir. Gitu ya. Nanti kalau misalnya sudah biasa belajar zikir, kalian ngaji walaupun satu orang yang belajar, nggak akan lemah. Itu luar biasanya zikir. Ya, biasanya zikir itu ngaji walaupun satu orang yang belajar, itu nggak akan melemahkan. Beda kalau nggak pernah zikir, sing toko siji bubar wae kajian nih. Malaikatnya ya ora bakal teko gitu. Rahmatnya ya nggak jadi dapat. Sakinah apalagi gitu. Sakinah juga nggak akan didapatkan. Mungkin ini. Oh masih ada satu lagi. Kita lanjutkan. Bagaimana hukum anak-anak menghafal potongan hadis, contoh hadis arba'in? Enggak apa-apa. Sampai di situ aja. Kalau misalnya itu bisanya hafal di situ gitu. Nggak usah dipaksakan sampai selesai. Kalau selesai ya diterangkan ya kadang enggak. Biasanya yang sedikit itu nanti kalau sudah dewasa itu akan semangat untuk melanjutkannya. Ini berbagai macam pengalaman seperti itu. Cukup saya balikkan kepada